DPK Kota Barat, Surakarta. Pada kesempatan kali ini, Rasya akan menceritakan buku berjudul Ular Hitam Bukit Tenganan, karya Kak Cokroda Istri Sukrawati, penyutingnya Kak Suladi, dan ilustratornya adalah Kak Pandu Dharma. Buku ini diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2016. Sebelum kita mulai ke isi ceritanya, alangkah baiknya kita lihat dulu ya kawan-kawan ilustrasinya. Di sini ada ular hitam raksasa yang terlihat ingin memakan pemuda tersebut. Apa benar ya ular itu ingin memakan pemuda tersebut? Daripada pikir penasaran, kita lihat ya kawan-kawan. Pada suatu hari ada seorang anak bernama Satu Tundung. Satu Tundung ini memiliki ayah dan ibu. Sayang sekali saat berumur 6 tahun, Satu Tundung kehilangan ayahnya. Dan saat dia menaiki usia remaja, Satu Tundung kehilangan ibunya. Kasihan sekali ya teman-teman. Lalu ia memutuskan menjadi seorang pengembara yang mengembara dari desa ke desa. Ia pun sampai setelah 3 hari berjalan, ia sampai di suatu desa yang ia tidak tahu tempat itu di mana, yang ia tidak tahu tempatnya. Tiba-tiba ada seorang kakek-kakek memegang pundak Satu Tundung, dan kakek itu berbicara. Kenapa kamu kesini nak? Ada alasan apa? Kata Satu Tundung kalau dia itu seorang pengembara yang mengembara dari desa ke desa untuk mencari nafkah untuk hidupnya. Lalu si kakek itu memberi pekerjaan untuk si Satu Tundung untuk bekerja di ladang sawahnya. Dengan senang hati Satu Tundung pun menerima pekerjaan tersebut. Ia mulai bekerja dengan kakeknya di ladang sawah. Ia berjalan ke ladang sawah dan ia sampai. Lalu ia memotong semua ilalang kering agar bisa dijadikan sebuah atap rumah. Lalu si Tundung menumbuhi banyak tanaman seperti ada banyak buah-buahan, sayur-mayur, dan banyak yang lain kawan-kawan. Beberapa bulan kemudian tanaman itu mulai subur dan tumbuh besar. Sang kakek itu pun terkejut melihatnya. Ia sangat kagum kepada Satu Tundung. Beberapa hari kemudian, saat malam hari, ada seorang pencuri yang mencuri buah-buahan Satu Tundung. Satu Tundung pun itu kaget dan tidak tahu siapa pencurinya. Pencuri itu sangat gesit dan meninggalkan tanpa jejak. Keesokan harinya, Satu Tundung pun langsung mengasih tahu kakek tersebut tentang adanya pencuri. Kakek tersebut menegaskan kalau Satu Tundung harus menemukan pencuri itu. Satu Tundung sangat takut, jadi ia memutuskan untuk begadang dan pencuri. Tapi itu tidak berguna karena pencurinya sangat gesit. Ia sudah mencuri tanpa ia sadari. Lalu keesokan harinya, pada pagi hari dia membersihkan badan dan dia mandi. Lalu dia pergi beribadah dan berdoa. Lalu tiba-tiba ada ular hitam raksasa yang mendatangi si Tundung. Ular hitam itu berbicara, kalau kamu ingin menemukan siapa pencurinya, kamu harus menjadi sepertiku. Iya kawan-kawan, ular hitam raksasa. Tapi Satu Tundung pun langsung menerima tawaran itu. Ngeri banget ya kawan-kawan. Si Tundung pun langsung menerima dan berubah menjadi ular hitam raksasa. Si Tundung itu mencari pencurinya dan menemukan pencuri itu. Lalu ia menghukum pencuri itu. Lalu setelah itu keesokan harinya, ia mendatangi sang kakek dan menceritakan semuanya dan bagaimana dia bisa menjadi ular. Kakek itu pun terkejut dan kakek itu mengangkatnya seperti anaknya sendiri karena kakek itu kebetulan tidak punya anak. Nah, sekarang ia dijuluki sebagai penjaga Bukit Tenganan. Sekian dari saya cerita itu. Oh iya kawan-kawan, pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah kalian harus menjadi orang yang mengikhlaskan semua hal yang terjadi di kehidupan kalian, seperti di si Tundung, dan bekerja keras apapun yang terjadi. Lalu kalian juga harus sekian dari saya, itu saja. Lalu pesan saya untuk buku ini di sini, tolong tambahkan si kakeknya dong. Kakeknya aja banyak dari ceritanya, tapi nggak ada si kakeknya. Tapi bukunya itu tetap menarik banget kawan-kawan. Isi buku ini membuat saya terkejut, apalagi saat si Tundung ditawarkan menjadi ular. Merinding sekali. Kalian bisa membaca buku ini di link di bawah. Terima kasih. Oh iya, waktu Rasya sudah habis nih. Sekian dari Rasya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.